Hello Satim, welcome back to Hypothesis In. Untuk video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai penggunaan software tentang statistika deskriptif. Nah, untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai perhitungan statistika deskriptif. Fantastik! Fakta menarik seputar statistik. Apakah kamu tahu kapan pertama kali mean itu ada? Istilah mean atau rata-rata pertama kali ditemukan pada pertengahan 1690-an oleh Edmund Halley dan pertama kali digunakan untuk merangkum suatu observasi dari suatu variabel sejak zaman Galileo. Friedrich Gauss adalah orang yang pertama menemukan dan menunjukkan kurangnya informasi nilai dari suatu variabel. Maka meanlah nilai yang paling memungkinkan untuk mewakili variabel tersebut. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dua studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu dalam suatu kelas terdapat 11 siswa yang ingin melaksanakan ujian matematika. Nah, nilainya adalah sebagai berikut. Ada 6, 7, 9, dan seterusnya. Di sini kita akan menghitung nilai dari mean, median, modus, varians, serta standar deviasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mean. Mean adalah besarnya nilai rata-rata, di mana disimbolkan dengan mu. Di sini kita dapat memperoleh nilai mean dengan menjumlahkan seluruh datanya, yaitu data pertama ada 6, ditambah 7, ditambah 9, dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan n, yaitu jumlah data, yaitu sebanyak 11. Maka nilai mean adalah 7,455. Next, kita akan membahas mengenai median. Median adalah nilai tengah dari data. Sebelum itu kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Nah, data ini diurutkan dari yang terkecil hingga data yang terbesar, yaitu dari angka 5 hingga angka 9. Setelah itu, dikarenakan dari data itu berjumlah 11, maka data tengahnya ada pada data ke-6 yang berjumlah 8. Kemudian ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu ada angka 8 yang di sini munculnya sebanyak 4 kali. Kemudian ada variansi. Variansi di sini kita dapat memperoleh dari menjumlahkan pengurangan dari data PI dikurangi dengan nilai rata-rata kemudian dikuadratkan. Contohnya, data pertama yaitu 5 dikurangi dengan nilai rata-rata 7,455 dikuadratkan dan ditambahkan dengan data seterusnya. Kemudian dibagi dengan n, yaitu banyaknya data 11. Maka nilai variansinya adalah 1,34. Selanjutnya di sini ada standar deviasi. Standar deviasi ini kita bisa memperolehnya dari nilai variansi, yaitu rumus standar deviasi adalah akar dari nilai variansi, yaitu di sini ada akar 1,34 sama dengan 1,157. Selanjutnya kita akan mengembangkan data tabel frekuensi sebelumnya, yaitu yang pertama kita harus menghitung frekuensi kumulatif. Contohnya, frekuensi kumulatif kelas kedua 13 diperoleh dari penjumlahan frekuensi kumulatif kelas yang pertama ditambah dengan frekuensi kelas yang kedua. 5 ditambah dengan 8 sama dengan 13 dan berlaku juga seterusnya. Kemudian kita menentukan XI-nya. XI adalah nilai tengah dari kelas tersebut. Misalnya pada kelas yang pertama ada rentang 50 hingga 54, maka nilai tengahnya adalah 52. Kemudian selanjutnya juga kelas yang kedua
rentangnya 55 hingga 59, maka nilai tengahnya ada 57. Next, kita akan menguadratkan dari nilai tengah tadi. 52 kuadrat sama dengan 2704. Kemudian kita akan menghitung mengkalikan dari F1 atau frekuensi dikalikan dengan nilai tengahnya atau XI. Nah, 260 di sini diperoleh dari frekuensi kelas pertama 5 dikalikan dengan XI kelas pertama, yaitu 52 sama dengan 260. Kemudian untuk selanjutnya ada F1 dikali XI kuadrat, yaitu 5 dikalikan dengan 2704 sama dengan 13.520. Nah, setelah dihitung semuanya hingga kelas ke-6, maka di sini ditotalkan, yaitu F1 kuadrat sama dengan 25.000 sekian, F1 X1 8.800 sekian, F1 X1 kuadrat 116.000 sekian. Nah, perhitungan di sini akan membantu kita pada menghitung mean, median, modus, varians, dan standar deviasinya. Untuk yang pertama, kita akan menghitung dari meannya. Seperti yang tadi, mean adalah nilai dari rata-rata data, di mana kita memperolehnya jika data berkelompok, yaitu dari penjumlahan FI dikali XI. Maka di sini kita melihat dari tabel ini, total dari FI dikali XI yaitu 1860 seperti ini, dibagi dengan N, yaitu banyaknya data 30. Maka mean sama dengan 62. Kemudian untuk median, karena data ini pada studi kasus ini ada 30, maka nilai mediannya ada pada data ke-15 dan 16. Nah, di sini kita lihat data 15 dan ke-16 berarti ada di rentang 2 kelas ke-3. Nah, di sini. Nah, dari sini ini kan kelas ketiga yaitu 60 hingga 64. Maka bisa dihitung dengan rumus LI atau batas bawah kelas, yaitu 59,5 ditambah dengan N per 2, 30 per 2 dikurangi jumlah frekuensi dari kelas sebelumnya. Nah, karena mediannya ada di kelas ketiga, maka frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 13. Kemudian dibagi dengan F median atau frekuensi mediannya yaitu 5. Dikali dengan 5, maka mediannya adalah 61,5. Selanjutnya untuk modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Untuk data berkelompok, kita bisa melihat dari tabel frekuensinya, di mana nilai yang terbesar yaitu 8, berada pada kelas kedua. Nah, di sini kita dapat menghitungnya dari batas bawah kelas modus yaitu 54,5 ditambahkan dengan selisih frekuensi dari kelas modus dikurangi kelas sebelumnya yaitu 8 dikurangi 5 sama dengan 3 dibagi dengan selisih dari frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya juga sama, berarti 8 dikurangi 5 sama dengan 3 ditambahkan dengan selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya 8 dikurangi 5 juga sama dengan 3 dan dikalikan dengan C yang tadi sudah kita hitung adalah 5, maka modusnya yaitu 57. Sekarang kita akan menghitung nilai variansi. Nilai variansi ini atau S kuadrat didapatkan dari jumlah FI dikalikan dengan FI kuadrat.
dari F dikali FI ini 1860 dikeluarkan dibagi dengan N, yaitu jumlah datanya 30, dibagi lagi dengan N yang 1, jika 30 dikurangi 1, maka variasinya adalah 51,75. Kemudian sama seperti sebelumnya, deviasi diperoleh dari variasi, maka perhitungannya adalah akar dari variasi. It's time for quiz. Dari video-video sebelumnya yang membahas mengenai materi statistika deskriptif lainnya, nah untuk hari ini akan ada 2 soal quiz, di mana nantinya kalian harus jawab di kolom komentar di bawah ya. Nah di sini soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan 4 tipe histogram yang ada pada menu bar graf pada Minitab. Udah? Untuk yang kedua, seorang ahli gizi sedang melakukan penelitian mengenai kandungan di suatu makanan. Apabila ahli gizi tersebut menemukan hipotesis bahwa terdapat kandungan seperti berikut, yaitu lemak dalam bentuk 22%, protein sebesar 45%, mineral 12%, serta vitamin 21%. Maka dari data ini, diagram manakah yang paling tepat untuk menggambarkannya? Untuk format jawaban kalian harus menuliskan nama Instagram kalian, serta jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Untuk lebih detailnya, kalian bisa lihat di kolom komentar ya. Kemudian untuk video-video sebelumnya, jangan lupa untuk kalian tonton. Maka kalian akan lebih mudah untuk menjawab soal-soal kuis